Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah digital, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Digital Dakwah Yusuf, ruang dakwah masa kini. Kali ini kita akan menyampaikan nasihat Ramadan tentang sifat sombong. Sahabat, coba Anda berdiri di depan kaca. Amati raut wajah Anda, lesu, muram, dan mungkin ketampanan atau kecantikan yang selama ini melekat di wajah Anda terkikis atau bahkan telah sirna. Mungkin demikianlah gambaran tentang diri Anda pada setiap siang hari di bulan Ramadan. Terlebih-lebih bila pada pagi harinya kita tertidur sehingga tidak sempat menyantap makan sahur. Apa gerangan yang menjadi diri Anda demikian adanya? Bukankah selama ini Anda dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, cerdas, cakap, sigap, dan berpenampilan menawan dan menarik? Mengapa semua ini terjadi pada diri kita? Apa yang menjadikan diri kita berubah total sedemikian rupa? Padahal kita tidak sedang menderita sakit atau didera masalah berat, juga tidak sedang dililit hutang yang banyak. Selanjutnya, sahabat, coba bandingkan diri kita setelah kita meneguk seteguk air dan menyantap sesuap nasi saat berbuka puasa. Semuanya jadi berubah. Kita kembali ceria, raut wajah kita kembali menawan, mood kita pun kembali normal, ketangkasan dan kecerdasan kita pun kembali seperti sedia kala. Subhanallah, ketampanan, kecerdasan, ketangkasan, kegagahan yang selama ini kita sedang sandang ternyata tergantung dengan sesuap nasi dan seteguk air. Sedemikian besarkah peranan sesuap nasi dan seteguk air dalam hidup kita, sampai-sampai kehidupan kita menjadi berubah hanya karena telat makan dan telat minum. Sahabat, mungkinkah kepandaian kita, kegagahan yang kita miliki, dan ketampanan selama ini sebenarnya terletak pada sesuap nasi dan seteguk air? Bila demikian adanya, mengapa selama ini ada keangkuhan dan kesombongan dalam kehidupan kita? Mengapa kecongkakan senantiasa menghiasi lembaran sejarah hidup kita? Bila demikian, mengapa kita seakan-akan tidak butuh kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jarang mengangkat tangan untuk berdoa kepadanya? Sahabat, mari kita dengar petuah Luqmanul Hakim kepada putranya yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, apalah arti kesombongan dan keangkuhan bila ternyata nilai ketampanan kita, kecakapan kita, kecerdasan kita hanya seberat sesuap nasi dan seteguk air, sehingga sekedar kita telat makan dan minum sejenak saja semuanya mulai meredup. Coba kita bayangkan bersama, andai rasa lapar dan haus yang kita rasakan sekarang ini berkepanjangan, terus menerus,
sebagaimana yang dirasakan oleh banyak orang? Akankah kegagahan kita, kecantikan kita, ketangkasan kita masih melekat juga pada diri kita? Subhanallah, ternyata semua yang kita miliki ini tidak ada gunanya di saat kita terhalang dari seteguk air dan sesuap nasi. Betapa hinanya kehidupan dunia yang kita perjuangkan selama ini. Saudaraku, sesungguhnya kesempurnaan diri Anda terletak pada kerendahan hati kita. Semakin kita rendah hati, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi masyarakat. Akan tetapi, semakin kita merasa angkuh dan merasa tinggi, maka semakin rendah kedudukan Anda di sisi Allah dan juga di mata masyarakat. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan hasan oleh Albani. Sahabat, ibadah puasa telah menyingkap siapa kita sebenarnya, siapa jati diri kita sesungguhnya. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal siapa diri kita. Dengan demikian, kita tidak mudah terhanyut dengan kenikmatan, sehingga kita lupa daratan dan bersikap ampuh dan sombong. Apa yang kita sampaikan di atas bukan berarti kita dilarang untuk menikmati makanan yang lezat, pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah, dan menikmati kehidupan dunia lainnya. Nikmatilah karunia Allah, akan tetapi pada waktu yang sama, ketahuilah bahwa kekayaan dunia bukanlah standar kemuliaan seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.